Oke, selamat pagi ya teman-teman. Udah mau jam 8 nih. Nah, tinggal 2 menit lagi ya. Nah, jadi di video kali ini kita bakal lanjutin lagi untuk si Active Directory ya teman-teman. Nah, di sini seperti video sebelumnya kita udah selesai untuk setupnya ya teman-teman. Di sini kita udah install ADDS dan saya udah bikin backup-an nih. Biar enak ya kalau ada error gitu atau apa, bisa saya restore gitu. Jadi pakainya snapshot teman-teman. Nah, di sini ya. Nah, teman-teman bisa bikin snapshot nih. Jadi kalau ada apa-apa teman-teman bisa backup aja di restore teman-teman. Nah, bisa di restore sini ya. Nah, saya juga udah install Windows client ya teman-teman. Di sini seperti sebelumnya kita akan menggunakan internal network ya untuk si server dan kliennya ini berkomunikasi teman-teman. Nah, mungkin langsung aja kita bakal coba untuk di video kali ini menginstal role Active Directory Domain Service teman-teman. Jadi fungsinya apa sih gitu? Fungsinya itu adalah dia bisa mengontrol seluruh komputer yang terhubung ke domain dia teman-teman. Kita bisa kasih dia passwordnya, kita bisa kasih dia akses kemana, dia nggak boleh install apa. Jadi kita bisa bekuin, misalnya dia nggak boleh CMD gitu teman-teman. Dan macam-macam ya. Jadi terpusat di satu server yang mana di sini ya, di ADDS ini teman-teman, di servernya. Langsung aja kita mulai seperti biasa, kita di sini ya pakai ini. Soalnya kalau di keyboard kita yang kena hostnya teman-teman. Ini masukin aja password yang kemarin kita bikin ya. Saya matiin dulu windownya teman-teman karena ini lumayan berat ya, laptop saya hampir nggak kuat gitu. Jadi setelah kita setup baru nanti pas sudah selesai kita setup user dan juga setup role-nya baru kita nyalakan si window client-nya teman-teman biar enak ya. Nah, ini udah selesai teman-teman seperti kemarin ya. Nah, kita bisa langsung aja nih mulai ke add role ya. Oh, dia masih loading teman-teman. Kita tunggu aja sampai dia selesai loading ya. Nah, ini nggak apa-apa teman-teman, kita cek deh. Ini apa sih? Sebenarnya ini nggak apa-apa teman-teman. Dia cuma mau mendownload aja ya. Download Map Manager katanya, kita nggak perlu teman-teman. Karena kita nggak pakai itu ya di sini. Kita langsung aja nih bikin ini teman-teman, download role baru ya. Configure single server addressing role. Nah, ini karena kita satu aja Active Directory-nya teman-teman. Jadi kita pakai yang ini, dia bisa nih dua ya. Katanya ini install role service for virtual environment to create based on session desktop deployment. Tapi kita pakai yang ini aja teman-teman. Kalau di Windows asli juga pakai yang ini. Terus ini memorinya ya, ini karena di VirtualBox kita cuma setting 60 GB nggak ya, semalam itu kalau nggak salah. Jadi kalau teman-teman asli ya, nggak pakai VirtualBox, mungkin teman-teman punya penyimpanan lebih, atau di VirtualBox ini sebenarnya bisa insert lebih teman-teman memorinya, cuma laptop saya itu udah habis memorinya gitu, jadi pakai yang ada aja ya ini. Jadi dia bisa dua teman-teman, untuk role-nya itu pengen diletakin di mana gitu penyimpanannya. Nah, server role-nya ini karena kita pengen Active Directory Service, kita centang ini aja teman-teman. Katanya itu kita dapat apa aja sih? Kita dapat group policy management teman-teman. Ini yang buat group policy ini nanti buat manajemen yang seperti tadi teman-teman, yang nggak boleh CMD, nggak boleh install ini di sana macam teman-teman. Terus ada remote server administration tool ini buat nge-SSI. Jadi nanti kita ketika terkoneksi si kliennya ini terhubung ke domain, kita bisa bebas kita teman-teman mengontrol kliennya ya. Role administration, ADS, LDS, Active Directory, Windows PowerShell, ADS tool. Oke, ini udah teman-teman, kita ambil aja. Ini macam-macam ya, nanti kita bahas nih teman-teman. DHCP, DNS. DNS ini biasanya udah aktif sih sama Active Directory ini teman-teman, karena kan dia pakai domain ya, domain itu kan pakainya DNS teman-teman. Dan ini lebih simple daripada pakai bin 9 ya. Kita next aja teman-teman. Ini kita next. Nah, setelah ini kita tinggal install dan tunggu aja teman-teman. Kita sambil saya tes ya. Ini saya matikan dulu. Tes masih aman ya suara saya. Nah, karena ini masih install teman-teman, kita tunggu aja karena internet di rumah saya agak lelet. Jadi kita agak lama. Jadi saya skip aja dulu teman-teman. Ya, oke teman-teman, ini udah selesai ya proses instalasinya. Teman-teman, kita close aja. Nah, setelah kita selesai ya install role-nya, maka kita perlu promote teman-teman. Nah, di sini ada notif ya. Apa nih katanya? Dia pengen di promote ya. Nah, kita promote di sini teman-teman agar kita bisa setup si DNS-nya ya teman-teman. Oke, ini masih loading. Kita tunggu teman-teman. Agak lelet ya. Kalau agak lama nanti bakal saya stop aja teman-teman. Saya skip ya. Coba kita tunggu sebentar. Masih loading.
Saya ini aja ya, saya skip sampai dia bisa teman-teman. Oke teman-teman, udah selesai tadi ya loadingnya. Nah, kita cek lagi di sini harus ini. Nah, di sini teman-teman pilihnya itu New Forest ya. Kita bakal bikin domainnya sendiri ya. Ini macam-macam teman-teman. Ini kalau udah ada ya. Ini kalau dia ada 2 tuh teman-teman punya domainnya ya. Kita pakai New Forest aja. Di sini kita kasih nama berkah abadi aja ya. berkahabadi.com gitu. Biar berkah ya videonya. Nah, sini loading lagi. Kita tunggu ya. Kalau saya skip aja deh biar simple ya, sampai proses selesai. Oke teman-teman, udah selesai ya proses loadingnya tadi, lumayan lama karena RAM-nya cuma 1,5 ya, saya batasi biar bisa record teman-teman. Sini kasih password aja Daus 123456 ya. Ini fungsinya nanti biar ini teman-teman di recovery nanti ya. Nah ini tip directory service restore mode ya, ini takut apa-apa kita bisa restore teman-teman. Nah ini loading lagi, jadi kita skip aja. Oh enggak, sebentar aja ya. Nah di sini karena kita belum punya ya, kita next aja teman-teman. DNS-nya nanti kita dibikinkan otomatis aja. Nah ini loading lagi ya, saya tunggu sebentar deh. Kalau lama kita skip lagi. Kita skip aja deh. Oke teman-teman, udah selesai loadingnya ya. Udah dibikinkan otomatis, kita next aja teman-teman. Harusnya sebentar sih yang 4 ini. Kita tunggu sebentar deh. Kalau enggak kita skip lagi. Saya skip aja lagi ya. Cuma loading aja teman-teman. Teman-teman, loadingnya udah kembali selesai. Lanjut lagi, kita next lagi ya. Ini default aja teman-teman untuk partnya ya. Ini next aja teman-teman. Nah ini masih loading juga, kita seperti biasa kita skip ya. Oke teman-teman, ini udah selesai loadingnya ya. Kita tinggal install aja nih, baru kita tunggu ya. Nanti dia bakal nge-restart sendiri teman-teman. Nah ini kita tunggu sampai dia selesai ya. Jadi saya skip lagi teman-teman, banyak skip ya. Oke teman-teman, ini udah selesai ya, dia nge-restart sendiri tadi teman-teman. Kita langsung masuk aja ya, kembali ke sini. Nah ini udah muncul teman-teman. Kita login aja. Tipe tadi ya. Oke teman-teman, kita cek apakah dia udah bisa promote ya. Ya dia udah buka otomatis juga nih. Masih loading. Sambil itu kita ini dia teman-teman. Nah ini udah ada DNS-nya ya sama ADD-nya teman-teman. Jadi ini udah berhasil. Sekarang kita bakal coba konekin ke ini ya, ke klien kita teman-teman, si Windows sebelah ya. Nah karena kita sepakat sebelumnya menggunakan ini ya, saya kembali. Nah saya bikin kan ini teman-teman, adapter 2 ya, dia pakai internal network sama nih juga pakai internal network, namanya juga sama, otomatis mereka terkoneksi ya, seolah-olah dicolok kabelan teman-teman. Nah kita bakal settingkan IP di sini ya. Aduh salah. Kita bakal bikin static. Mungkin next video kita coba DHCP aja ya. Kita IP 4. Nah, di sini kita kasih nama IP 192.110 titik. Nah 10 aja deh. Dia pakainya /24 aja ya, biar simple. Domainnya itu arahkan ke dirinya sendiri teman-teman. 10.10 ya. Oke udah ini teman-teman, Ethernet 2 ya. Nah setelah itu kita bisa pergi ke menyalakan window ini ya. Kuat gak nih laptop saya nih? Kita coba dulu ya. Nih tunggu loading, saya skip dulu teman-teman sampai dia selesai booting ya. Oke teman-teman lanjut ya. Ini saya cek bentar, memori saya ini udah menggila ya. Ini gak bisa lama-lama gitu bikin kontennya. Langsung aja kita di sini bakal login dulu ya. Kita perlu
nambah RAM ya mungkin. Sini kita masuk dulu teman-teman. Masih loading ya, mungkin gara-gara udah penuh nih memori saya teman-teman. Nah mungkin sekalian kita bikinkan dia user ya di sini teman-teman. Ini kan udah selesai nih. Aduh, situ aja kita bikinnya. Kita bikinkan dia user teman-teman. Jadi nanti dia tinggal login aja ya, join. Oke, sambil kita cek sebentar ya sini teman-teman. Nah, kita ke CMD dulu teman-teman. Kita ke IP, setting IP-nya dulu ya. Kita ke internet. Nah, IP-nya kita satu segmenkan dengan si Active Directory-nya ya teman-teman. Tadi itu 10 kan ya, kita kasih sini 10. Nah, di sini kita kasih 192.168.10.20 deh. Dia pakai /25 terus DNS-nya karena kita mau join domain ya teman-teman, kita isi ini ya. Jadi DNS-nya itu nanti dialihkan sepenuhnya ke Active Directory server kita teman-teman. Kita apply dulu. Nggak nge-lag ya hardware-nya teman-teman. Meronta-ronta nih PC saya, laptop saya ya. Kita CMD dulu teman-teman, kita tes dulu ya ping, apakah dia bisa connect ke si Active Directory kita teman-teman. 10.10 ya. Oke, ini udah reply teman-teman. Kita bakal cek untuk DNS-nya ya. Lookup abadi, berkah abadi ya tadi kalau nggak salah. abadi.com gitu. Oke, ini udah reply teman-teman, mirip sama bin 9 ya. Kita kembali ke sini teman-teman. Ini udah selesai ya setup di kliennya. Kita tinggal join aja nih. Kita bikinkan usernya di sini ya. Nah ini user and computer ya. Kita bakalan bikinkan dia user buat login teman-teman. Karena jaringannya udah connect ya. Jadi kita tinggal bikinkan dia user teman-teman. Ini nge-lag banget ya teman-teman. PC saya nggak kuat nih, hampir 90%. Nah, kita bikinkan user aja teman-teman, klik di sini ya. Ini ada user. Nah, kita klik kanan aja teman-teman di sini, kita bikin new ya. New-nya itu adalah user. Kita kasih nama Kenny aja deh teman saya ya. Logonnya Kenny. Passwordnya Kenny, kayaknya besar ya, 23456 deh biar enak. Kenny 123456. Nah ini jangan diganti, passwordnya never expire. Jadi teman-teman bisa ya tuh nge-disable akunnya dan juga ngebikin passwordnya expire teman-teman. Masih belum bisa ya passwordnya. Kenny 123456 deh. Tipe ya saya. Katanya kurang passwordnya, kurang aman gitu. Kita coba deh yang 123456. Masih belum bisa ya. Oh iya, karena sama nama usernya ya. Tes 123 aja deh. Kita coba ya tes 123 tuh. Kayak udah bisa teman-teman, usernya udah dibikin. Nah kita tinggal join aja ya ini. Gak bisa lama-lama juga, laptop saya udah meronta ini. Ya kita cari sistem teman-teman. Terus kita cari yang advance ya. Nah ini teman-teman, ke computer name kita pilih yang ini ya. Kita pakainya domain. Ini kita kasih nama komputernya kayak ini aja ya, biar nanti di server enak teman-teman. Domainnya itu adalah berkah abadi.com ya. Kita connect.
karena dia udah terkoneksi ya. Tadi kita udah NS lookup, dia udah berhasil teman-teman. Usernya Kenny, passwordnya itu tadi tes 123 ya. Nah, kita tunggu, harusnya dia restart teman-teman. Masih loading ya. Terbatasan hardware nih teman-teman bikin video ya. Oke, sambil nunggu ini mungkin kita skip aja ya sampai dia ini teman-teman, sampai dia reboot ya, soalnya ini agak lama. Nah, terbatasan hardware juga ya. Hampir 91 dan 95 ya penyimpanan dan RAM saya teman-teman. Nah, ini kita udah masuk domainnya teman-teman. Sudah berhasil ya. Harusnya dia nge-restart nih nanti habis ini. Tanya nggak masuk tadi domainnya, tapi ketika kita NS lookup dia berhasil. Mungkin kita coba, mungkin itu gara-gara nge-lag ya di PC-nya ini karena keterbatasan hardware, jadi dia nggak bisa teman-teman. Tapi kita coba dulu login ya pakai username kayak ini. Kalau dia berhasil berarti udah aman teman-teman. Soalnya kan ketika pertama tadi itu welcome to domain abadi, berkah abadi ya, berarti dia udah connect teman-teman. Nah, ini kita tunggu aja. Saya skip deh kalau yang nunggu-nunggu gini ya, sampai dia berhasil. Oke teman-teman, ini udah selesai booting si window klien kita ya. Kita coba login. Nah, di sini kita pilihnya Kenny ya. Nah, ini udah sync to berkah abadi ya. Tes 123 ya. Kita coba masuk teman-teman, apakah dia masuk gitu. Nah, oke, dia udah masuk ya. Nah, mungkin gini aja teman-teman, ini udah selesai karena dia udah masuk ya si Kenny ini. Walaupun notifnya tadi itu error ya, mungkin itu gara-gara keterbatasan hardware ya, jadi makanya dia nggak bisa teman-teman. Ini mungkin kita tunggu aja, nanti kita coba di CMD untuk mencari posisinya, apakah dia benar-benar sudah join domainnya atau belum gitu. Jadi kita skip lagi teman-teman, warga skip ya. Oke teman-teman, ini udah berhasil booting ya di kliennya. Kita ke CMD aja buat ngecek apakah dia udah connect atau belum. Nge-lag ya, gimana ya nanti bikin konten seterusnya kalau nge-lag gini. Nah, ini udah bisa ya teman-teman, kita sudah login sebagai Kenny ya. Nah, mungkin itu saja teman-teman bagaimana cara kita melakukan mungkin menambahkan role Active Directory Service dan juga mencoba apakah sudah berhasil gitu untuk usernya ya. Jadi mungkin di video kali ini kita cuma untuk bikin user dan juga nyalakan directory Active Directory Domain Service-nya teman-teman. Nah, mungkin kita ulangi sedikit ya biar lebih gampang. Jadi teman-teman pertama bisa ke sini aja ya, add role, terus teman-teman install aja nih. Nanti ketika dia dipilih role-nya itu ya. Nah, ini teman-teman pilihnya Active Directory Domain Service teman-teman. Lalu teman-teman install aja. Nanti ketika install dia bakal muncul di sini teman-teman notif ya. Kalau dia pengen dipromosiin. Nah, di situ teman-teman bisa setel aja nama domainnya dan juga path sistemnya teman-teman. Lalu setelah itu pastiin teman-teman setting IP-nya itu static ya. Biar dia nggak berubah-berubah teman-teman. Nah, di sini ya, karena saya punya dua interface ya, ini VirtualBox teman-teman. Yang saya pakai itu adalah Ethernet 2 karena adapter 2 itu yang terhubung internal network ke Windows client kita ya. Nah, di Windows client teman-teman cukup simpel. Teman-teman setting juga IP-nya satu segmen kan teman-teman, seperti yang ini. Karena kalau nggak beda segmen, beda slash, beda rentan IP, teman-teman nggak bisa connect gitu. Setelah teman-teman selesai setting IP-nya, nah di sini ya, kayak di video yang tadi juga teman-teman, property. Oh, ini karena kita masuk directory ya. Nah, teman-teman samakan aja tuh IP-nya satu segmen ya di sini di properties. Ketika teman-teman sudah berhasil menyamakan IP, teman-teman coba ping deh gitu. Teman-teman ping ke Active Directory IP-nya yang sudah teman-teman setting sebelumnya, yaitu 1010 ya kalau saya. Pastiin dia reply, baru teman-teman, kalau reply kan udah aman berarti ya untuk jaringannya teman-teman. Sekarang teman-teman cek untuk si domainnya.
Kalau dia reply begini artinya udah selesai teman-teman. Ini cukup simple ya di Active Directory, nggak seperti Linux pakai bin 9. Cukup simple, cuma klik-klik aja gitu. Nah mungkin itu saja teman-teman, baru teman-teman join ya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.